Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di Sekolah Minggu GKI Samanhudi. Saat ini kita beribadah secara online. Tidak apa-apa, yang penting adik-adik tetap sehat dan semangat. Ya, kita akan mulai Sekolah Minggu. Sebelumnya Cici mau kenalin dulu siapa aja yang menemani adik-adik dalam Sekolah Minggu hari ini. Nama Cici adalah Cici Esther. Halo, Cici Kartina. Halo, Bapak Septo. Kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Terima kasih seribu. Terima kasih seribu. Surga, terima kasih kalau hari ini kami tetap boleh beribadah. Terima kasih kalau Tuhan terus memberkati kami. Hari ini kami memulai ibadah kami. Tuhan tolong pimpin kami agar kami boleh mengikuti ibadah kami dengan penuh ketenangan dan kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Chester, kalau lagi sedih, kalau lagi susah, Chester ingat nggak ada satu nama loh yang selalu menghibur kita, yang selalu ada di dekat kita. Ayo, siapa Chester? Aku ingat sih. Nama Tuhan Yesus? Iya, betul adik-adik. Ya, ada Tuhan Yesus. Kita harus ingat selalu nama Tuhan Yesus. Yuk, Chester, kita nyanyi ingat akan nama Yesus. Yuk. Tinggallah
mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dan kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Berita Bagi Kakiku. Selamat pagi adik-adik, selamat bergabung kembali di kelas sekolah minggu online. Apa kabarnya adik-adik? Apakah kalian baik-baik aja? Semoga ya. Dan kalian juga udah pada selesai kan pekan ujian akhirnya? Sebentar lagi mungkin beberapa dari kalian udah dapat rapot dan bersiap-siap untuk naik ke kelas selanjutnya. Juga ada juga yang masuk ke SMP ya. Semoga sudah selesai semua ya persiapannya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu dengan judul Yakub sekeluarga pindah ke Mesir. Bahan Alkitabnya diambil dari Kejadian 46. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang boleh pimpin, agar kami dapat mendengarkan dan dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik pasti tahu kan yang namanya Bapak Yakub. Nah, Bapak Yakub itu punya anak berapa banyak coba? Ada yang ingat nggak? Anak laki-lakinya ada 12. Dan ada juga satu anak perempuan yang namanya Dina. Nah, ada salah satu anak Bapak Yakub yang sangat dikasihinya. Namanya depannya Y juga. Siapa ya? Masih ingat gak adik-adik? Kita lihat ya. Ini adalah anaknya Bapak Yakub yang sangat dikasihi. Namanya si Nah, ini namanya siapa? Yusuf ya, Yusuf. Nah, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub yang sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Dia lahir dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Tapi Yusuf ini tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tuh semua iri kepada Yusuf. Karena Yusuf sangat disayang. Dia bahkan diberikan baju yang bagus, yang jubah bagus sekali. Nah, saking kakak-kakaknya itu iri hati kepada Yusuf, suatu hari Yusuf dicelakai oleh kakak-kakaknya. Apa ya? Dicelakainya gimana tuh? Nah, suatu hari si Yusuf
dijual oleh kakak-kakaknya. Nah, dia dijual oleh kakak-kakaknya. Dia dijual menjadi seorang budak. Nah, dia dibawa kemana ya? Dia dibawa ke sebuah tempat. Coba, ada yang bisa tebak nggak tempatnya nih? Ada seperti ini nih. Nah, dia dibawa kemana? Dia dibawa ke tempat yang namanya Mesir. Nah, di situ dia bekerja sebagai seorang budak di rumahnya Potifar. Setelah lama, Yusuf berhasil menjadi apa ya? Nah, dia berhasil menjadi seorang raja muda, karena dia mengartikan mimpi dari Potifar, dari Raja Firaun, berkat kuasa dari Tuhan. Nah, setelah dia menjadi raja, terjadi bencana kelaparan di semua negeri, sehingga kakak-kakaknya mesti datang ke tempat negeri Mesir untuk membeli makanan, karena Yusuf berhasil menyimpan makanan di Mesir. Nah, kakak-kakaknya datang dan menyembah kepada Yusuf. Mereka mau membeli makanan, mereka mohon kepada Yusuf yang waktu itu sudah menjadi seorang raja. Dia menjadi raja dan kakak-kakaknya itu diberikan oleh Yusuf makanan. Tapi bencana kelaparannya belum selesai. Sehingga mereka datang lagi kepada Yusuf untuk membeli makanan lagi. Nah, pada saat mereka datang yang kedua kali, mereka juga datang dengan membawa adik Yusuf, yaitu Benyamin. Nah, di situ akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya bahwa dia adalah Yusuf yang dipikir sudah meninggal. Semua kakak-kakaknya kaget, karena kaget bahwa ternyata raja yang selama ini menyelamatkan mereka, yang memberikan mereka makanan adalah adik dari mereka, yaitu Yusuf. Nah, Yusuf tidak marah kepada kakak-kakaknya, dia tidak dendam. Tapi malah dia minta bilang supaya kakak-kakaknya itu kembali kepada bapaknya, yaitu Yakub,
dan membawa semua keluarganya datang ke Mesir supaya Yusuf bisa menjaga kehidupan mereka. Nah, kakak-kakaknya cepat-cepat pulang. Dia memberitahukan kabar tentang Yusuf itu masih hidup kepada bapaknya. Nah, Bapak Yakub yang pikir bahwa Yusuf itu sudah meninggal, sebelumnya tidak percaya langsung. Dia biasa, Yusuf kan udah meninggal, mana mungkin. Tapi pada saat kakak-kakaknya menunjukkan bahwa Yusuf udah mengirimkan kereta untuk menjemput, akhirnya Bapak Yakub percaya. Dan Bapak Yakub mau ikut ke Mesir. Nah, mereka pun bersiap. Sebelum Bapak Yakub pergi ke Mesir, Bapak Yakub pergi dulu ke sebuah tempat. Apa ya nama tempatnya? Nama tempatnya itu Beersheba. Nah, Bapak Yakub ngapain di Beersheba? Bapak Yakub berdoa dulu kepada Tuhan. Nah, Bapak Yakub berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab kepada Bapak Yakub. Tuhan bilang, ya Bapak Yakub dan keluarganya boleh pindah ke Mesir. Tuhan akan selalu menyertai. Seperti Tuhan sudah menyertai bapaknya dari Bapak Yakub, yaitu Bapak Ishak, dan juga kakeknya dari Bapak Yakub, yaitu Bapak Abraham. Bapak Yakub akan disertai dan nanti satu saat bangsa Israel akan kembali kepada tanah Kanaan. Itu adalah janji Tuhan. Nah, jadi pergi deh Bapak Yakub beserta dengan keluarganya, beserta dengan anak-anaknya, beserta dengan istri-istrinya. Semuanya totalnya ada berapa ya yang berangkat? Ada 70. Bayangin kalau 70 orang pergi itu kira-kira bisa 2 bus deh gitu yang berangkat. Tapi kalau ini bukan cuma 2 bus, karena mereka berangkat banyak sekali, mereka berangkat dengan harta benda mereka. Jadi mereka pergi semuanya, sekeluarga. 70 orang nih. Ada sapinya juga. Ada kambing dombanya. Anak-anak kecil. Nah, semua berangkat ke tanah Mesir. Di situ mereka pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan nama tanah Goshen. Karena di Goshen itu ada padang rumput, jadi cocok untuk kawanan kambing domba untuk beternak. Nah, pada saat Bapak Yakub sudah sampai, buru-buru ada pesuruhnya dari mereka datang untuk menjemput Yusuf. Yusuf pengen sekali ketemu sama Bapak Yakub karena sudah lama sekali ya, dia udah kangen banget sama bapaknya. Ketika bertemu, Yusuf pun segera memeluk ayahnya.
Nah, Bapak Yakub senang sekali bisa bertemu lagi dengan Yusuf. Dan Bapak Yakub juga tidak lupa, Bapak Yakub memberkati anak-anak dari Yusuf. Nah, adik-adik, seperti juga dengan Bapak Yakub yang selalu disertai oleh Tuhan, kita juga mau percaya ya. Kita percaya bahwa walaupun tadi awalnya Yusuf itu mengalami banyak penderitaan di Mesir, dijual oleh kakak-kakaknya, dijadikan budak, tapi semuanya itu ternyata Tuhan bisa pakai untuk menjadikan suatu keselamatan buat seluruh keluarga dari Bapak Yakub. Mereka semua bisa dipelihara karena Yusuf itu sudah dipakai jadi oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang besar. Nah, kita juga mau percaya bahwa Tuhan itu bisa memakai hal-hal di dalam kehidupan kita untuk menjadi sesuatu yang baik. Dan kita untuk itu kita mesti selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu punya rencana yang mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Dan kita juga mesti menjauhkan diri dari kejahatan ya. Kita juga nggak mau karena iri hati seperti kakak-kakak Yusuf melakukan suatu kejahatan, itu juga tidak baik. Nah, ayat hafalan pada hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Bunyinya apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Walaupun kami mengalami banyak masalah, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Ajak kami Tuhan untuk selalu percaya dan berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan. Kita ketemu lagi di kelas sekolah minggu online berikutnya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan bernyanyi dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan di dalam celengan yang sudah pernah adik-adik buat. Kalau belum memiliki, boleh dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kalau kita sudah bisa beribadah, adik-adik boleh membawanya ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Siapkan hati kita untuk doa persembahan.
Yuk, semua lipatkan tangan, mata ditutup, kita berdoa. Adik-adik ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memberikan sedikit milik kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami supaya kami dapat memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Berkati persembahan ini Tuhan, juga berkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi ibadah kita hampir selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau naikkan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sekarang kita bersama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih kalau hari ini ibadah sekolah minggu kami boleh jalankan dengan baik. Biarlah pujian kami, firman yang kami dengar, dan juga persembahan yang sudah kami beri boleh memuliakan nama Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Ketika kami harus menjalani satu minggu ini, belajar di rumah, mengerjakan segala sesuatu hanya di rumah. Tolong kami menjadi anak yang baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati teman-teman kami dimanapun berada. Hari ini ibadah kami selesai dan kami akhiri karena Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan tetap jadi anak yang baik. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik.
kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih